Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Nisa Patrisna dengan NIM 215100100111043. Saya dari kelas Ekotoksikologi M01. Di sini saya akan memaparkan hasil review jurnal terkait uji toksisitas akut dan uji toksisitas kronis. Sebelum memasuki materi pembahasan, di sini saya akan memaparkan tentang topik pembahasan yang akan saya bawakan di dalam review kali ini. Topik pembahasan pertama yaitu identitas jurnal. Yang kedua, latar belakang penelitian. Yang ketiga, permasalahan. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang identitas jurnal. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan dalam penugasan kali ini. Judul jurnalnya yaitu Uji Toksisitas Akut dalam Penentuan LC50 sampai 96 jam insektisida Chlorpyrifos terhadap 2 jenis ikan budidaya Danau Kembar Sumatera Barat. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Lingkungan. Dengan volume, nomor dan halaman jurnal yaitu volume 16, nomor 1, halaman 98 sampai 103, dengan tahun terbit jurnal tahun 2018. Adapun penulis jurnal yang saya gunakan yaitu Ihsan Taufik, Edwin Tiffany, Husni Nailul, dan Rukmana Widya Detiari. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh lahan pertanian di Sumatera Barat yang dekat dengan kawasan danau, sehingga dikhawatirkan penggunaan insektisida Chlorpyrifos akan berdampak pada kehidupan organisme di dalam danau tersebut. Penggunaan insektisida tidak bisa dipisahkan dengan adanya kegiatan pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produk hasil pertanian. Insektisida bersifat racun atau toksik, sehingga diharapkan mampu mematikan hama yang menyerang tanaman yang sedang dibudidayakan. Penggunaan insektisida golongan Chlorpyrifos yang merupakan insektisida yang mudah menguap akan berdampak pada kehidupan di sekitar lingkungan budidaya. Chlorpyrifos umumnya berbentuk kristal putih dan memiliki bau yang tajam. Apabila Chlorpyrifos ini masuk ke dalam perairan, maka akan membunuh biota perairan seperti ikan, udang, dan organisme lainnya. Insektisida golongan ini akan bekerja ketika terjadi kontak langsung melalui kulit ataupun terhirup dan termakan oleh organisme-organisme maupun manusia. Oleh karena itu, uji toksisitas perlu dilakukan dalam hal tersebut. Kemudian yaitu permasalahan.
Permasalahan yang mendukung adanya penelitian ini dikarenakan adanya potensi pencemaran di tempat budidaya akibat dari penggunaan insektisida yang masuk melalui aliran runoff air dari pertanian dan perkebunan di kawasan Danau Kembar, Sumatera Barat. Penggunaan insektisida yang tidak terkendali dapat berdampak kepada lingkungan dan biota perairan yang ada pada danau tersebut. Salah satu organisme yang terdampak yaitu adalah ikan. Ikan yang tercemar bahan toksik akan mengalami penurunan fungsi organ tubuhnya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Diadakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat toksik daerah perairan tersebut dengan melakukan uji toksisitas akut dan menganalisis nilai LC50 sampai 96 jam insektisida chlorpyrifos dengan menggunakan hewan uji dua jenis, yaitu dengan skala laboratorium. Uji toksisitas akut merupakan sebuah penelitian tentang toksikologi perairan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu perairan tersebut tercemar oleh kandungan bahan-bahan kimia seperti insektisida chlorpyrifos. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah insektisida chlorpyrifos mengandung bahan toksik dalam konsentrasi tertentu yang dapat mematikan hewan yang sedang diuji. Dalam uji ini menggunakan alat bahan sebanyak 240 ekor untuk masing-masing jenis ikan dan alat aerator serta akuarium akrilik. Kemudian masuk ke metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu pada metode USPA, mulai dari tahap aklimatisasi, uji pendahuluan, uji dasar, sampai dengan penentuan LC50 sampai 96 jam. Aklimatisasi merupakan sebuah upaya yang bertujuan untuk mengkondisikan agar hewan yang diuji dapat beradaptasi dengan kondisi pengujian. Apabila saat dilakukan aklimatisasi, hewan yang akan diuji terjadi kematian lebih dari 3%, maka hewan uji tersebut dianggap tidak memenuhi syarat pengujian, sehingga hewan uji harus diganti dengan hewan uji yang baru. Setelah aklimatisasi, langkah selanjutnya yaitu uji pendahuluan. Dalam uji pendahuluan ini bertujuan untuk menentukan batas kisaran konsentrasi kritis bahan uji yang digunakan untuk menentukan LC50 sampai 96 jam, yaitu konsentrasi tertinggi, di mana hewan yang diuji tidak mengalami kematian, dan konsentrasi terendah yaitu yang menyebabkan kematian 100%. Dalam uji pendahuluan ini akan mendapatkan hasil LC 50 sampai 96 jam dengan hasil sementara. Kemudian yaitu uji dasar. Uji dasar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
Percobaan dilakukan terhadap ikan yang akan diuji di dalam akuarium. Kemudian, masing-masing akuarium diberikan aerator sebagai suplai oksigen selama percobaan berlangsung. Yang kedua yaitu akuarium diisi dengan ikan dan insektisida chlorpyrifos berdasarkan konsentrasi nilai LC sementara yang didapatkan pada uji pendahuluan. Yang terakhir yaitu ikan diamati pada jam ke 0, 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 92 jam dengan melakukan pengamatan suhu, DO, dan pH secara serta mencatat jika ada ikan uji yang mati pada jam-jam tersebut. Hasil dari kedua uji akan diterima jika 90% hewan uji pada kontrol akhir masih hidup. Jika kurang dari 90%, maka pengujian harus dilakukan ulang. Selanjutnya yaitu masuk ke hasil pembahasan. Yang pertama yaitu uji pendahuluan. Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu ikan nila dan ikan emas. Dalam uji pendahuluan, konsentrasi insektisida yang digunakan baik pada ikan nila maupun ikan emas sama dengan sebagai berikut: 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm, 10 ppm, dan 100 ppm. Dalam uji pendahuluan ini dilakukan dua pengamatan dengan jenis ikan yang berbeda, namun dengan waktu pengamatan yang sama, yaitu 96 jam. Berikut merupakan hasil presentase kematian ikan yang diujikan pada uji pendahuluan. Bisa dilihat dalam grafik-grafik tersebut. Konsentrasi insektisida 0,01 ppm menyebabkan presentase kematian ikan mas sebesar 20%. Kemudian, konsentrasi 0,1 ppm menyebabkan kematian 40%. Konsentrasi 1 ppm sampai dengan 100 ppm menyebabkan kematian hingga 100%. Kemudian, pada uji ikan nila dengan konsentrasi 0,01 ppm menyebabkan kematian 15%. Konsentrasi 0,1 ppm menyebabkan kematian 25%. Dan konsentrasi 1 sampai dengan 100 ppm menyebabkan kematian hingga 100%. Sehingga dari grafik tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka kematian ikan yang akan diuji juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Dalam uji pendahuluan, terdapat lebih dari 2 ikan yang mati, sehingga penentuan nilai LC 50 sampai dengan 96 jam dapat menggunakan metode Probit dengan menggunakan aplikasi Probit dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasil LC 50 sampai
96 jam untuk ikan emas yaitu 0,01 miligram per liter, 0,06 miligram per liter, dan 0,17 miligram per liter. Dan ikan nila yaitu 0,03 miligram per liter, 0,06 miligram per liter, dan 0,26 miligram per liter. Hasil pembahasan yang kedua yaitu uji dasar. Dalam uji dasar ini, konsentrasi insektisida yang digunakan antara kedua ikan berbeda. Ikan emas menggunakan konsentrasi yang pertama 0,021 ppm, yang kedua 0,033 ppm, yang ketiga 0,051 ppm, yang keempat 0,078 ppm, dan yang kelima yaitu 0,119 ppm. Untuk ikan nila menggunakan konsentrasi Insectida chlorpyrifus 0,044 ppm. Yang kedua 0,0969 ppm. Yang ketiga 0,108 ppm. Yang keempat 0,164 ppm. Dan yang kelima yaitu 0,264 ppm. Dalam uji dasar dilakukan dua pengamatan dengan jenis ikan dan konsentrasi bahan toksikan yang berbeda, namun dengan waktu pengamatan yang sama, yaitu 96 jam. Kemudian yaitu presentase hasil kematian ikan pada saat uji dasar dapat dilihat pada pada grafik berikut. Pada konsentrasi insektisida chlorpyrifus 0,0221 ppm menyebabkan 40% kematian ikan emas. Konsentrasi 0,033 ppm menyebabkan kematian 50%. Konsentrasi 0,051 ppm menyebabkan kematian 80%. Dan konsentrasi 0,078 sampai 0,119 menyebabkan persentase kematian sebesar 100%. Sedangkan pada ikan nila, konsentrasi 0 ppm menyebabkan kematian 10%. Konsentrasi 0,044 ppm menyebabkan kematian 25 ppm. Kemudian konsentrasi 0,069 ppm menyebabkan kematian 50%. Konsentrasi 0,108 ppm menyebabkan kematian 75%. Konsentrasi 0,164 ppm menyebabkan kematian 90%. Dan konsentrasi 0,264 menyebabkan kematian sebesar 100%.
Selanjutnya yaitu analisis hubungan nilai konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap persentase kematian ikan yang diuji. Bisa dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat dipilih persamaan regresinya yaitu logaritma, dikarenakan memiliki nilai R sebesar 0,99 dan fungsi-fungsi logaritma memodelkan suatu respon makhluk hidup terhadap tekanan, suara, cahaya, zat beracun, dan lain-lainnya. Regresi logaritma memodelkan respon terhadap makhluk hidup di mana semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin tinggi presentase kematian ikan emas. Persamaan regresi digunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsentrasi insektisida chlorpyrifos terhadap presentase kematian ikan mas. Regresi logaritma terpilih dalam analisis hubungan nilai konsentrasi chlorpyrifos terhadap nilai LC, yaitu untuk menunjukkan hubungan karakteristik pertumbuhan suatu makhluk hidup. Pertumbuhan dan kematian suatu makhluk hidup tidak bisa digambarkan langsung secara linear. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu nilai LC 50 sampai 96 jam insektisida chlorpyrifos dengan menggunakan waktu pengamatan 96 jam dengan metode probit terhadap ikan mas didapatkan nilai sebesar 0,03 mg per liter dan terhadap ikan nila yaitu 0,08 mg per liter. Semakin tinggi konsentrasi insektisida chlorpyrifos, maka semakin tinggi presentase kematian ikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi insektisida yang digunakan pada pertanian dan perkebunan di daerah tersebut dapat mempengaruhi ketoksikan yang akut terhadap kehidupan organisme-organisme di dalamnya, seperti ikan, udang, dan organisme-organisme lainnya. Berikut merupakan jurnal yang saya gunakan dalam penugasan kali ini. Sekian, terima kasih. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.